Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan bercerita tentang satu bakat lagi, yaitu individualization, masih di bagian relating talents. Apa itu bakat individualization? Individual. Jadi orang dengan bakat individualization yang kuat itu adalah seseorang yang mampu melihat keunikan masing-masing orang. Dia bisa gitu kenal baik dengan seseorang sampai detailnya, sampai yang unik-uniknya, sampai yang sesuatu mungkin gak semua orang tahu. Jadi ketika disebutkan satu nama, misalnya Eka gitu. Kamu kenal Eka Satriawati nggak sih? Oh kenal, Eka itu orangnya begini, orangnya begitu. Itu detail. Itu dia memang memiliki kemampuan untuk mengenal orang lain secara detail. Jadi bisa dalam hal kinerja gitu. Kemudian dia mengetahui gitu potensi setiap orang itu, dia tahu misalnya dia adalah seorang owner atau direktur atau rekrutmen karyawan, maka seseorang yang akan merekrut ini akan tahu kinerja orang per orang dan menempatkannya pada posisi atau situasi yang sesuai agar lebih produktif. Jadi mengenal dengan baik. Ini si A ini yang cocok ini di bagian misalnya TU misalnya. Bagian ini cocoknya di bagian keuangan karena mereka punya alasan karena apa? mereka tahu seseorang yang akan ditempatkan pada posisi tersebut. Jadi selalu mampu melihat potensi dari keberagaman. Ini jadi orangnya ini akan banyak yang menyukai karena dia tahu banget seseorang itu. Nah, makanya seorang selektor ya, ini perlu banget memiliki bakat individualization. Kemudian arranger ini kan orang yang mungkin mengatur jadwal ya. Maka dia akan bisa mengatur jadwal, mengatur job desk. Dia akan tahu orang dengan seperti ini ditempatkan seperti ini. Orang dengan bakat ini dan potensi ini akan ditempatkan di bagian B, misalnya seperti itu. Dia akan mengetahui hal seperti itu. Kemudian seorang educator, ya yang mengajarkan ya, seperti guru, dosen, trainer, dan lain sebagainya. Dia tahu gitu, misalnya seorang guru, dia akan tahu bahwa siswanya ini diberikan tugas ini bisa nih dia melakukan dengan tepat, dengan cepat. Tapi kalau si B diberikan tugas ini nggak bisa nih, jadi dia akan memberikan tugas yang sesuai dengan kapasitas dan potensi siswa. Dosen juga seperti itu. Pada saat misalnya skripsi, mereka bimbingan, maka seorang dosen akan mengarahkan, misalnya dia melihat potensi mahasiswanya ini sebetulnya tidak bisa membuat misalnya sebuah program gitu kan, program komputer, maka dia akan mengarahkan misalnya ke desain. Karena apa? Dia tahu si mahasiswa ini kuatnya misalnya di algoritma, tapi tidak kuat di coding, misalnya seperti itu. Dia akan mengenali mahasiswanya seperti itu. Nah, apabila dia individualization-nya lemah, maka dia membutuhkan bantuan dari orang-orang untuk memilih, kemudian untuk mengatur. Nah, itu. Bukan berarti tidak bisa mengatur, tapi tidak bisa se-excellent para individualization yang kuat. Begitu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.